Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Dan hari ini kita sampai di hari yang ke-147. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Mari berbicara buat setiap kami, bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hati-Mu dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-147. Saya memberikan judul Tuhan yang bertindak. Dan nats yang kita baca diambil dari 1 Raja-Raja pasal 1-2, Mazmur pasal 37, 71 dan 94. Kali ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 37. Mazmur ini diawali dengan nasihat untuk tidak iri hati atau marah ya ketika melihat orang berbuat curang. Saudaraku, mungkin terkadang di tengah-tengah kita ada orang-orang yang curang, ada orang-orang yang tidak jujur. Ya, misalnya dalam sebuah ujian mungkin ada anak-anak Tuhan yang jujur, tidak menyontek. Akhirnya mungkin hasilnya biasa saja. Tetapi ada orang-orang yang tidak jujur, dia menyontek dan memperoleh nilai yang terbaik. Kemudian dia bisa masuk ke sekolah ya yang lebih tinggi lagi dengan hasil yang bagus. Padahal mungkin dia tidak jujur ya, tetapi orang-orang yang jujur mungkin akhirnya dia tidak bisa diterima. Dan ini memang bukan sesuatu yang mudah ya, tetapi Tuhan mau. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu ya, karena itu hanya akan membawa kepada kejahatan ya. Dan ayat 9a mengatakan bahwa sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tanaman. Saudaraku, Tuhan berjanji bahwa Dia adalah Tuhan yang bertindak. Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Ya, ketika kita sungguh-sungguh melakukan beberapa hal dari pasal ini. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita boleh sungguh-sungguh mengerjakan bagian kita dengan tekun dan setia. Dan yang berikutnya bagaimana Tuhan mau kita bergembiralah karena Tuhan. Karena Dia yang akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya, kita bergembira bukan karena hal-hal materi. Kita bergembira bukan karena kesenangan-kesenangan dunia ini. Tapi kita bergembira karena Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat. Janji Tuhan yang pasti akan tergenapi di dalam hidup kita. Sehingga kita akan menerima apa yang kita rindukan. Dan firman Tuhan berkata bahwa berdiam dirilah dan nantikanlah Dia. Ya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Ya, mari kita milikilah kerendahan hati. Kerendahan hati berbicara mengenai hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah berubah, ya, hati yang mau menjadi serupa dengan Yesus ya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa di ayat yang ke-11 ya, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mewarisi negeri berbicara bagaimana Tuhan akan memelihara dan memberkati anak-anak cucu kita. Saudaraku, selama kita hidup di dalam dunia ini pasti ada ketidakadilan di mana-mana. Mari kita miliki respon yang benar. Jangan sampai kita menjadi kesal dan marah kepada orang-orang jahat mungkin yang hidupnya berhasil. Tapi kita akan sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kebenaran kita akan bersinar. Ya, dan Tuhan yang akan membela kita. Ya, oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Mazmur pasal 119. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.